Saudara-saudara, dalam membicarakan tentang kegagalan pasar, kita sering menemukan bahwa monopoli dianggap sebagai salah satu bentuk kegagalan pasar. Namun kali ini kita akan coba melihat dari sisi lain bahwa ada kalanya monopoli yang dilakukan oleh pemerintah justru membuat pasar menjadi lebih baik. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat. Teman-teman, di depan kita ada kurva yang menggambarkan keseimbangan dalam pasar monopoli, di mana di sini kita melihat ada kurva demand, di bawahnya ada kurva marginal revenue, kemudian ada kurva marginal cost. Nah, biasanya kalau kita ingin melihat keseimbangan pada struktur pasar monopoli, kita akan lihat bahwa jumlah kuantiti dan harga yang berlaku itu mengikuti kaidah persamaan MC sama dengan MR ya untuk memaksimalkan keuntungan pada monopoli. Nah, pada titik ini kita melihat titik temu antara MC dan MR ada pada tanda yang saya tandai dengan warna merah ya. Nah, kalau ini kita refleksikan, mohon maaf ya, anggap aja lurus ya karena kita tidak menggunakan penggaris. Maka di sini kita melihat bahwa kuantiti yang akan diproduksi adalah sebanyak Q0, sedangkan harga yang berlaku adalah pada harga P0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga yang berlaku ini sebenarnya bertentangan dengan keseimbangan pada pasar yang ideal, yakni pada pasar persaingan sempurna. Kita ingat pada pasar persaingan sempurna, ya semestinya MC itu tidak hanya sekedar sama dengan MR, ya, tapi MC itu juga harus sama dengan P, ya. Nah, pada pasar persaingan sempurna kita juga tahu bahwa kurva MC yang berada di atas kurva AC itu semestinya adalah kurva penawaran, ya. Jadi kurva MC yang lebih besar daripada biaya rata-rata itu juga adalah kurva penawaran atau kurva supply. Nah, jika kita menggunakan logika itu, maka pada kurva ini kita akan lihat bahwa kurva MC yang saya tandai dengan warna merah ini adalah sekaligus juga adalah kurva supply. Nah, kalau kita sudah menggunakan asumsi itu, maka kita akan melihat ya bahwa ada kurva supply, kita tandai dengan warna merah ya, ada kurva supply dan ada kurva demand. Jika pasar ini adalah pasar persaingan sempurna, maka seharusnya keseimbangan terjadi di situ. Ya. Yang saya tandai dengan katakanlah ini E1 ya. Harusnya di situ tuh tingkat keseimbangan yang terjadi. Nah, kalau tingkat keseimbangan itu terjadi pada titik E1, maka kuantiti yang akan diminta dan juga ditawarkan di pasar adalah pada Q1 dengan harga pada tingkat P1. Maksudnya adalah pasar lebih diuntungkan jika asumsi yang berlaku adalah pasar persaingan sempurna karena di pasar ini harga yang berlaku lebih rendah sehingga kuantitas yang dapat dikonsumsi itu menjadi lebih banyak. Ya. Pasar lebih diuntungkan, surplus ekonomi juga meningkat, ya. Surplus konsumen dan surplus produsen juga meningkat. Artinya surplus ekonomi secara keseluruhan meningkat. Tapi kan tidak itu yang terjadi ya. Yang terjadi justru di sini. Ya, ya ini di titik P0, Q0. Titik perpotongan P0 dan Q0 pada kurva demand. Inilah yang dimaksud dengan kegagalan pasar dalam konteks pasar monopoli. Nah, tapi sekarang kita jadi pertanyaan. Kalau begitu, mengapa monopoli yang dilakukan oleh pemerintah bisa dianggap baik? Kenapa bisa dianggap baik? Nah, kita harus ingat sekali lagi dalam konteks pasar monopoli, peran monopolis, ya, peran dari perusahaan yang menjadi monopolis itu menjadi price maker. Ya, price maker. Artinya dia punya market power, ya, punya kemampuan untuk menentukan harga. Nah, jika perusahaan ini adalah perusahaan swasta, perusahaan yang
tidak dimodali oleh pemerintah, maka perusahaan ini akan berusaha untuk selalu memproduksi pada tingkat MC sama dengan MR. Kenapa? Karena pada saat dia di titik MC sama dengan MR, dia akan mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, sesuai dengan teori ekonomi bahwa setiap entitas ingin memaksimumkan keuntungannya, termasuk perusahaan. Ya, perusahaan swasta pasti ingin memaksimumkan keuntungan, sehingga dia akan berproduksi di tingkat ini. Ya. Saat MC sama dengan MR, dengan harga pada titik P0, quantity pada tingkat Q0. Nah, kalau seandainya perusahaan ini adalah perusahaan pemerintah, perusahaan BUMN, dengan kemampuannya untuk menjadi price maker, maka dia bisa bermanfaat. Bermanfaatnya sebagai apa? Sebagai price maker itu, dia bisa ya, dengan market power-nya untuk menetapkan harga yang rendah. Misalnya pemerintah mengatur bahwa BUMN ini, bahwa perusahaan pemerintah ini tidak boleh mengenakan harga di tingkat P0. Tapi harus mengenakan harga di tingkat P1. Artinya apa? Artinya walaupun perusahaan ini adalah perusahaan monopoli, tetapi dia punya kemampuan untuk mendikte pasar, punya kemampuan untuk menetapkan harga, punya market power, supaya harga yang berlaku adalah harga yang mendekati MC. Ya. Jadi pada titik E1, P itu sama dengan MC. Maka selama perusahaan pemerintah atau BUMN bisa dikontrol supaya menetapkan harga yang sama dengan MC atau minimal mendekati MC, maka dengan sendirinya ia akan meningkatkan kesejahteraan sosial atau social welfare, atau dalam bahasa ekonominya kita sebut sebagai surplus ekonomi secara keseluruhan. Nah, itulah cara pandang kenapa pemerintah kemudian menunjuk atau memerintahkan atau membentuk perusahaan-perusahaan BUMN yang harus menjadi monopolis. Oleh karena itu bisa jadi walaupun perusahaan ini adalah perusahaan monopolis, ia tidak akan mendapatkan keuntungan yang di atas normal, melainkan hanya mendapatkan keuntungan normal sesuai karakter pasar persaingan sempurna. Bahkan dalam kondisi tertentu apabila ada penugasan dari pemerintah, bisa saja perusahaan BUMN ini menerapkan harga yang lebih rendah, ya, lebih rendah daripada titik temu antara MC dengan D. Katakanlah misalnya di P2. Nah, kalau harganya ditetapkan di P2, maka quantity menjadi Q2, P-nya menjadi turun ke titik P2. Artinya di sini konsumen atau rakyat bisa mendapatkan produk dalam jumlah lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau. Tentu konsekuensinya adalah pemerintah harus menanggung selisih dari harga ini ya, untuk membantu perusahaan menutupi kerugian karena harga yang lebih rendah daripada marginal cost. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan berbagi perspektif jika seandainya teman-teman punya perspektif yang lain. Tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan share serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.